Ya, berikutnya formulir instrumen siswa. Ini kita klik. Nah, ini formulir juga penilaian kepala sekolah dari siswa. Ya, siswa ini kita cetak sebanyak 10 eksemplar. Tuh. Boleh kita pilihkan dari siswa kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Atau campuran kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita pilih sebanyak 10 siswa. Juga sama caranya. Siswa kita minta memberikan checklist. Kepala sekolah dapat menyampaikan materi pelajaran dengan contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak ada buktinya, kita klik pada tidak ada buktinya di sini, kita berikan tanda checklist secara manual. Menggunakan pena boleh, menggunakan pensil boleh. Kalau terpenuhi hanya sebagian, kita klik coba terpenuhi sebagian. Kalau yang terpenuhi seluruhnya terpenuhi, maka kita checklist pada bagian terpenuhi seluruhnya. Terus sampai ke bawah. Nah, kemudian juga siswa tidak perlu menuliskan jumlah skor, karena nanti setelah kita input ke aplikasi, jumlah ini akan terhitung secara otomatis. Nah, ini kemudian diminta tanda tangan di sini. Nah, ini ya. Ini jadi 10 siswa. Setelah selesai kita lanjutkan kepada instrumen orang tua. Kita klik. Ini juga untuk orang tua. Orang tua minimal 3. 3 orang tua memberikan penilaian kepada kepala sekolah. Pertanyaannya, kepala sekolah memberitahukan perkembangan belajar putra-putri saya. Kalau tidak pernah sama sekali atau tidak ada bukti fisiknya, kita checklist di tidak ada bukti. Nah, di sini. Kalau terbukti hanya sebagian, maka yang di checklist adalah terpenuhi sebagian. Kalau terpenuhi seluruhnya, maka yang di checklist adalah terpenuhi seluruhnya. Itu sama terus sampai ke bawah, hanya ada beberapa pertanyaan ini. Silakan setelah tanda tangan orang tua, kita minta untuk dikumpulkan 3. Nah, kemudian yang formulir instrumen dunia usaha dan dunia industri tidak usah, karena memang untuk SD dan SMP tidak perlu. Kita lanjutkan kepada formulir instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau tadi yang menilai adalah guru 3 orang, kemudian siswa 10 orang, kemudian orang tua 3 orang. Nah, untuk penilaian kinerja kepala sekolah itu sendiri, ini yang menilai adalah penilainya di sini tadi. Nah, di sini adalah pengawas pembinanya Awal Supriyadi. Berarti ini yang menilai kepada kepala sekolah ini. Inilah kita yang harus kita isi sendiri di sini. Nah, ini. Caranya juga sama dengan checklist. Pertanyaannya, kepala sekolah menyusun RKJM, memuat visi, misi, tujuan sekolah, dan strategi pencapaian tujuan. Dari instrumen 1 ini ada 10 indikator. Ya. Nomor 1, indikator pertama, dokumen RKJM. RKJM itu rencana kerja jangka menengah, memiliki masa minimal 4 tahun. Jadi RKJM kita untuk 4 tahun apa tidak? Kalau 4 tahun, ya kita berikan checklist di sini, iya. Kalau tidak memiliki, maka ini kita kosongkan saja, tidak usah kita isi. Kemudian dokumen RKJM memuat rumusan visi sekolah. Kalau ada visinya, kita klik di sini. Kalau tidak ada, kita kosongkan. Kemudian yang ketiga, dokumen RKJM memuat rumusan misi sekolah. Kalau ada, kita klik atau kita berikan checklist pada kolom ini. Kalau tidak ada, kita kosongkan. Begitu terus. Nah, ini agak banyak, sampai 145 pertanyaan. Nah, pertanyaannya 145. Tiap-tiap pertanyaan mempunyai beberapa instrumen yang harus kita berikan checklistnya. Nah, ini
Jadi pelan-pelan kita pastikan tidak ada instrumen yang tertinggal tidak kita isi. Jadi pelan-pelan nggak usah buru-buru terus sampai ke bawah sampai 145. Kemudian tidak perlu kita menghitung nilai akhirnya, tidak perlu kita menjumlah nilai akhirnya, langsung saja nanti akan kita inputkan ke aplikasi akan terhitung secara otomatis. Di sini adalah kepala sekolah yang dinilai, kemudian di sini adalah kita, tanda tangan kita. Nah ini sudah selesai. Kalau 4 ini sudah, berarti formulir instrumen teman sejawat sudah selesai 3 orang. Formulir instrumen siswa sudah selesai 10 orang. Formulir instrumen orang tua 3 orang sudah selesai. Kemudian formulir instrumen penilaian kinerja kepala sekolah sudah terisi semua. Berarti penilaian untuk kepala sekolah ini sudah lengkap. Tinggal kita masukkan ke dalam aplikasi. Ini baru untuk 1 kepala sekolah. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai dari penilaian teman sejawat atau guru. Kita klik di sini. Kita lihat, kita buka, kita letakkan di samping komputer kita, kemudian kita buka ini. Akan secara otomatis. Ini penilai 1, penilai 2, penilai 3. Ini berarti 3 orang guru yang kita minta tadi, kita ambil yang minimal aja 3 orang. Kalau kita mau 10 ya boleh, mau 5 juga boleh, tapi kita ambil minimal 3. Kita tinggal memindahkan checklistnya ini di sini sesuai dengan data yang diberikan oleh guru. Jangan kita rubah-rubah, apa adanya saja. Nah ini kita tinggal masukkan. Nanti inilah nilainya akan terisi secara otomatis. Tuh ya. Jadi kalau setiap kita sudah memasukkan 3 penilai, kemudian jangan lupa kita klik untuk simpan. Nah, selesai 3 penilai untuk guru. Kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian untuk siswa, penilaian dari siswa 10 eksemplar tadi ini penilai 1, penilai 2, penilai 3, penilai 4, penilai 5, penilai 6, penilai 7, penilai 8, penilai 9, penilai 10. Ini kita masukkan semua satu persatu. Juga checklistnya yang kita masukkan di sini sesuai dengan data yang sudah kita peroleh. Ini pun nanti akan terisi secara otomatis nilainya. Jadi kita tidak perlu mengisi-ngisi lagi, nanti akan terhitung secara otomatis. Kalau sudah selesai, jangan lupa kembali kita simpan, klik simpan atau Ctrl S di sini. Kita kembali ke menu utama lagi. Sekarang kita lihat penilaian dari orang tua. Nah, di sini. Penilaian dari orang tua, di sini kita lihat juga 3 orang tua. Penilai 1, penilai 2, dan penilai 3. Sama kita tinggal memasukkan, dan terakhirnya nanti nilai akan terisi secara otomatis. Jangan lupa setelah setiap selesai kita klik simpan supaya tidak hilang. Kemudian kita klik menu kembali ke halaman awal. Nah, untuk penilaian manajerial kepala sekolah, instrumen penilaian kepala sekolah ini yang 145 pertanyaan tadi itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu instrumen untuk manajerial, instrumen untuk pengembangan kewirausahaan, dan instrumen guru dan tendik. Kita klik satu persatu. Mulai instrumen manajerial, program kepala sekolah. Nah ini kita lihat. Ini juga tinggal memasukkan checklist-checklistnya ini. Tinggal memasukkan checklist-checklistnya. Di sini kita lihat. Nah, kemudian di sini ada tanda panah. Ini kita pastikan di sini tanda panahnya pertama kali kita buka hanya 1. Kemudian setelah selesai ini sampai bawah ini hanya nomor 2. Kita klik tanda panah ini untuk melanjutkan nomor 3 dan seterusnya. Nah ini tanda panahnya menjadi 2 terus, kita klik sampai terakhir, kita masukkan, kita berikan nilai sampai terakhir terus. Nah kalau sudah yang halaman terakhir berarti ini sudah hilang. Ini tinggal 1 tanda panahnya, ini sudah berarti sudah halaman yang terakhir. Selesai. Ini baru instrumen kinerja kepala sekolah. Setelah itu jangan lupa kita simpan dan kita klik.
Baru kita lihat standar pengelolaan standar. Nah, kita juga sama di sini, kita klik lagi. Nah, sama. Jadi kita pastikan kita mulai dari yang pertama dulu, 0. Nah, setelah kita checklist semua, kita simpan. Terusnya pengawasan dan evaluasi juga demikian. Nah, terus jangan lupa setelah selesai kita simpan. Terus ini kita lakukan sama dengan seperti mengisi checklistnya pada kepemimpinan, sistem informasi, kemudian perencanaan program wirausaha, pelaksanaan program wirausaha, evaluasi program wirausaha, dan terus sampai terakhir. Kalau sudah selesai semua, maka selesailah tugas kita memberikan penilaian kepada kepala sekolah. Kemudian kita lanjutkan kepada indeks kehadiran. Di sini ada kehadiran. Nah, kita lihat kehadiran kepala sekolah di sekolah juga dihitung. Pada bulan Januari 2020, selama 1 bulan itu kepala sekolah pernah terlambat apa tidak? Gitu. Jadi kita perhatikan. Ini kita tentunya yang mengisi ini adalah penilai atau pengawasnya dengan bertanya. Kalau kita pernah terlambat, berapa kali terlambat, setiap terlambat berapa menit. Kita tulis menitnya. Misalnya kita berkewajiban masuk jam 7.30. Kepala sekolah kok datang jam 8. Berarti dia terlambat 30 menit. Maka kita tulis di sini 30 menit. Itu kalau dia sekali terlambat. Kalau terlambatnya tiap hari, berarti selama 30 kali 30 menit. Berarti 900 menit dia terlambat selama 1 bulan. Nah, gitu. Itu baru kedatangan. Kemudian pulangnya peraturan di sekolah itu misalnya jam 12.00 umpamanya. Kok kepala sekolah pulangnya jam 11, berarti 60 menit dia cepat pulang. Maka kita tulis 60 menit di sini, mendahului pulangnya. Itu kalau sekali dia pulang duluan. Kalau setiap hari berarti 30 kali dia selama 1 bulan pulang duluan. Kalau sekali pulang duluan dia menghilangkan 60 menit, berarti kalau 30 menjadi 1.800 menit. Nah, itu kita berikan sini. Nah, ini terus kita isi. Kemudian tidak masuk berapa di sini. Tidak masuk. Ini tadi terlambat, pulang duluan, tidak masuk. Nah, ini juga kita tulis berapa kali dia, berapa hari selama 1 bulan Januari. Nah, ini terus sampai Desember. Ini juga kita tidak perlu menghitung nilainya, nanti akan terhitung secara otomatis. Setelah selesai kita simpan, kita klik simpan. Kita lanjutkan kepada identitas kepala sekolah, ini sudah terisi otomatis dengan tadi, tidak perlu kita klik lagi. Nah, kemudian evaluasi laporan, ini juga sudah terisi secara otomatis. Nah, kemudian setelah selesai semua, kita akan mencetak hasil penilaiannya. Yang kita cetak pertama, urutannya jangan salah Bapak dan Ibu. Yang pertama kita cetak covernya ini. Nah, ini sampulnya kita cetak. Kemudian yang kedua kita cetak identitas kepala sekolah. Ini kita cetak. Kemudian yang ketiga baru rekap penilaian. Nah, rekap penilaian ini kita cetak. Kemudian yang keempat kita cetak laporan evaluasi. Ini kita cetak. Dan yang terakhir kita cetak adalah angka kredit. Nah, ini kita cetak. Nah, setelah kita cetak semua, halaman pertama koper, kemudian yang kedua identitas kepala sekolah, yang ketiga rekap penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian yang keempat laporan evaluasi, kemudian yang kelima angka kreditnya kita bendel menjadi satu, baru kita tanda tangani, kemudian kita berikan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Selesailah tugas kita untuk 1 kepala sekolah. Dan kita lanjutkan membuat aplikasi baru untuk kepala sekolah yang lain. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video ini dapat mudah dipahami dan dapat membantu Bapak dan Ibu memberikan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi